Oke, selamat datang rekan-rekan di video kedua ini ya, di mata kuliah struktur data. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama, dan saya buat video ini untuk Universitas Terbuka ya. Di pertemuan kedua ini, kita akan bahas tentang tipe data dalam bahasa pemrograman Java. Mungkin kalau kemarin masih pendahuluannya tuh berupa data fisik dan digital ya, tapi di pertemuan atau di video kedua ini kita udah fokus ke tipe data yang di bahasa pemrograman Java. Oke, kita mulai aja. Materinya masih sama dari buku modul yang kemarin sudah dibahas ya. Oke, kita lihat dulu. Di bahasa pemrograman Java tuh ada tipe data primitif dan tipe data abstrak ya sebenarnya. Itu yang poin pertama yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya di sini contoh sederhana tipe data di secara digital ya. Kalau kita buka Excel, nah di sini tuh ada tuh tipe data ya. Nah di sini ada number, currency, counting, short date, long date, time, percentage, fraction, scientific, dan text gitu ya. Semua hal ini itu tipe data. Makanya di Excel itu kadang-kadang ada teks, tapi kalau bentuknya teks ya, dia nggak bisa dapat fungsi pertambahan atau aritmatika yang kita udah bahas juga di video sebelumnya. Sedangkan kalau kita udah convert si data itu menjadi number gitu ya, maka dia bisa mendapatkan fungsi aritmatika tambah kurang kali bagi. Contohnya seperti itu di Excel. Di bahasa pemrograman pun sama sebenarnya. Jadi tipe data yang Excel kasih ini sebenarnya merefer atau punya sumbernya juga terhadap di bahasa pemrograman. Seperti itu ya. Nah, yang tadi kita bahas lagi, ada dua tipe data di bahasa pemrograman Java. Pertama, tipe data primitif, kedua tipe data abstrak. Nah, tipe data primitif itu adalah tipe data dasar milik bahasa pemrograman dan tersimpan dalam memori atau RAM. Jadi tipe data dasar kurang lebih kayak tadi. Ada number, ada date gitu ya, ada time, ada text gitu, kurang lebih seperti ini. Jadi tipe-tipe data dasar tuh angka, teks, tanggal gitu ya, time, waktu gitu ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, tipe data primitif atau tipe data dasar. Sedangkan tipe data abstrak adalah kumpulan data-data primitif atau dasar yang digabung dalam satu kelas. Gitu. Jadi kalau tadi itu hanya satu tipe data dasar tuh, tapi sedangkan tipe data abstrak tuh sudah beberapa tipe data primitif digabung jadi satu gitu ya, dalam sebuah kelas. Nanti kita lihat contoh si kelasnya tuh seperti apa. Tapi kita bisa membedakan dulu bahwa primitif adalah dasar dan satuan, sedangkan abstrak adalah gabungan gitu, dari tipe-tipe data dasar satuan yang tadi. Oke, kita lanjut. Ini nih contoh dari tipe data primitif. Pertama, ada boolean, itu data dengan kondisi true atau false. Itu udah pasti. Boolean itu true, false, 1, 0 gitu ya. Ya, tidak, itu boolean. Jadi hanya kondisi itu. Hanya dua kondisi tadi, tapi mungkin kadang berbagai rupa. Ada yang true, false, ada yang 1, 0, ada yang ya, tidak, tapi kondisinya adalah seperti itu. Itu boolean. Kedua ada tipe data integer atau angka bilangan bulat gitu ya. 1, 0, 10, 2000 berapa. Tapi bilangannya bulat, tidak ada koma-komanya. Itu disebut integer atau number ya, number. Nah, number juga dibagi dua kan ya, ada number yang integer yang bilangan bulat, ada number yang bilangan desimal atau kita sebut float atau double. Jadi yang bilangan angka itu terbagi dua ya. Ada integer yang bilangan bulat, ada float yang bilangan desimal. Misalnya 3,14, 10,5, yang jelas ada angka di belakang koma itu float atau double. Gitu ya. Sedangkan teks juga dibagi dua. Ada karakter, ada string. Kalau karakter itu hanya satu karakter. Yaitu ya antara angka satu tapi pakai kutip, huruf Y pakai kutip, gitu ya. Atau strip pakai strip. Jadi hanya satu karakter gitu. Nah, apa yang membedakan karakter dengan integer tadi? Yang integer juga ada satu, tapi karakter ada satu.
penggunaan kutipnya. Ketika dia tidak menggunakan kutip, maka dia disebut dengan number gitu ya. Maka dia punya fungsi aritmatika di belakangnya. Sedangkan kalau pakai kutip, dia berupa karakter, dia tidak punya fungsi aritmatika, dia tidak bisa ditambah, dikurang, kali bagi. Gitu. Tadi teks bagi dua ya, ada karakter yang hanya satu digit gitu ya, ada string yang bisa banyak, multi. Misalkan contohnya nih, satu SATU ya, ada 1, 2, 3 tapi pakai kutip juga, ini ada plat nomor juga, D1234RS gitu ya, tapi pakai kutip. Boleh pakai spasi juga gitu kan ya, boleh menggunakan spesial karakter dan lain-lain. Itu string, jadi teks dengan karakternya bisa banyak, kayak gitu. Juga ada tipe data null, itu kalau saya bilang null itu bukan tipe data tapi isi data gitu ya. Jadi mau data apapun ketika dia kosong ya dia disebut null gitu kan ya. Ini. Jadi ada lima tipe data dasar lah, atau 5 tipe data primitif, atau 5 tipe data abstrak. Oh, 5 tipe data primitif, data dasar ya. Nah, ini contoh deklarasinya di bahasa Java. Misalkan untuk nomor 1 boolean. Boolean itu tipe datanya, status lulus itu nama datanya, sedangkan true adalah isi datanya. Harus menggunakan sama dengan dan titik koma di akhirnya. Kita lihat nomor 2 ada integer, itu tipe datanya. Nilai akhir itu adalah nama datanya, dan 90 itu isi datanya. Misalkan ini float, itu tipe datanya. Nilai rata-rata, yang nggak boleh pakai spasi ya. Itu nama datanya 87,5 adalah isi datanya. Sama ini pun char karakter, nilai indeksnya adalah B. String, nilai deskripsinya adalah sangat baik. Ini adalah contoh deklarasi atau cara ngisi data gitu ya, cara nyimpen data dalam bahasa pemrograman Java. Jangan lupa di bagian awal adalah tipe datanya, ini adalah nama datanya, lalu saya pakai sama dengan isi data, lalu titik koma bagi akhirnya. Seperti itu. Nah, kita lanjut nih ke tipe data abstrak gitu, atau tipe data gabungan tadi. Kita harus tahu dulu, kita punya kelas gitu ya, dalam bahasa Java tuh. Kelas itu adalah blueprint yang di dalamnya terdapat data, variabel, dan fungsi metode. Gitu ya. Nah, ini kita contohnya adalah kelasnya adalah kelas orang gitu ya. Si orang ini pasti punya data apa aja, gabungan data ya. Jadi kelas itu adalah gabungan datanya. Dia punya gabungan dari data unique ID, name, age, city, gender gitu. Unique ID misalkan nama nomor KTP-nya berapa, namanya si John gitu, umurnya 35, city-nya ini Delhi, gendernya male gitu ya, laki-laki. Tapi juga dia bisa diisi dengan data kedua, unique ID card nomor KTP lain dengan nama Desi. Dia punya age-nya 20, umurnya 20, city-nya di mana, kotanya di mana, dan gendernya adalah wanita. Nah, jadi kelas itu bisa dibilang gabungan apa ya? Gabungan data yang unik gitu ya. Tapi dia juga selain gabungan data, dia punya metode yang sama. Manusia gitu ya, atau orang gitu ya. Bisa makan, bisa belajar, bisa tidur, bisa bermain. Gitu. Dia punya kelompok yang sama gitu. Kalau kita bisa bikin kelas yang lain, misalkan kelas binatang, mungkin dia punya nama juga, dia punya umur juga, tapi metodenya mungkin berbeda. Dia mungkin tidak bisa bekerja misalkan, atau tidak bisa belajar gitu kan. Seperti itu. Ini tipe data abstrak itu adalah tipe data gabungan. Kalau kita lihat, name itu mungkin varchar atau tadi string ya. Age itu bisa jadi integer gitu ya. Atau bisa jadi float juga sebenarnya. City pakai string juga, gender juga pakai string. Jadi gabungan data atau tipe data abstrak. Cukup dipahami ya untuk perbedaan tipe data primitif yang hanya satu dengan tipe data abstrak yang gabungan. Seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Java, cara deklarasi seperti ini. Misalkan, kelasnya adalah mahasiswa. Mahasiswa punya data nama dengan tipe data string. Gitu ya. Data nilai akhir dengan tipe data integer. Data status lulus dengan dengan tipe data boolean. Gitu ya. Lalu dia punya fungsi cetak kartu ujian. Kayak gini, kurang lebih. Mirip-mirip dengan yang primitif, tapi kalau primitif hanya satu, sedangkan yang abstrak itu gabungan, kayak gini.
Seperti itu. Cukup bisa dipahami ya. Selanjutnya ada juga data dengan namanya array gitu ya. Array itulah data berderet dengan tipe atau jenis yang sama. Misalkan contohnya adalah ini data tentang buah-buahan gitu. Data tentang buah-buahan berarti harus isinya pun adalah buah. Misalkan apel, jeruk, ini apa ya? Jambu mungkin ya. Stroberi dan anggur. Semuanya data buah-buahan disimpan dalam satu data yang sama gitu. Nah, ini adalah array satu dimensi, yaitu data yang hanya berderet ke pinggir satu sekali gitu ya, satu baris aja. Ya. Ada juga array dua dimensi, dia punya barisnya dua. Tapi konsepnya adalah yang namanya array, dia isinya harus sama ketika kita deklarasikan adalah buah-buahan gitu ya, berarti isinya buah-buahan. Kita deklarasikan bahwa isinya adalah angka, maka deret datanya pun isinya angka integer gitu ya, atau float gitu ya. Atau kita pakai deklarasikan bahwa dia array ini adalah tipe datanya string atau teks, maka isinya harus teks semua, nggak bisa campur-campur kayak gitu. Tapi array pun mau satu baris atau dua baris ya, dua dimensi atau dimensi ya bebas, kita bisa deklarasikan sebanyak apapun gitu kan ya. Ini contohnya array dua dimensi punya dua baris dan lima kolom gitu. Isinya angka semua di sini. Nah, contoh deklarasinya misalkan saya pengen deklarasikan bahwa namanya adalah nama mahasiswa ya, nama arraynya, nama mahasiswa, tipe datanya string, maka isinya pun harus string semua, yaitu Agus, Budi, Cecep, Dani gitu kan. Kalau kita mau ngambil nama mahasiswa ke satu, maka caranya adalah sistem outprint nama mahasiswa ke satu adalah nama mahasiswa kurung nol. Ingat, bahasa pemrograman tuh urutannya dimulai dari nol. Kalau kita ngomong dalam bahasa manusia adalah data ke satu, tapi dalam bahasa pemrograman nama mahasiswa dalam kurung ke nol, indeks ke nol gitu. Yang kedua, saya punya array namanya nilai mahasiswa, tapi dengan tipe datanya integer, maka isi di dalamnya pun harus berupa integer semua, angka semua nih. 90, 80, 70, 60 kayak gitu ya. Cara panggil datanya pun sama seperti ini. Nilai mahasiswa ke dalam kurungnya, kurung sikunya ke nol, indeks ke nol. Tapi dalam bahasa manusia ke satu, tapi dalam bahasa komputer itu ke nol. Kayak gitu. Jadi array adalah datanya sama semua nih. Tipe datanya string ya string semua. Tipe data integer integer semua. Tadi buah-buahan buah-buahan semua. Itu array. Sedangkan tipe data satu lagi kita punya namanya linked list. Linked list ya tulisnya, tapi linked list sebetulnya. Linked list itu adalah struktur data linear berbentuk rantai simpul, di mana setiap simpul menyimpan dua item, yaitu nilai data dan pointer ke elemen berikutnya. Linked list agak berbeda dengan array, data tidak tersimpan dalam memori yang sama, jadi memorinya berbeda. Maksudnya apa adalah kita punya data kayak tadi ya, misalkan, nah ini buah-buahan, punya apel, jeruk, jambu, stroberi, anggur, di urutan yang sama gitu ya. Ketika ada sebuah memori atau box gitu ya, itu boxnya harus berurutan, itu array. Tapi ketika kita ngomongin linked list, si boxnya bisa berbeda-beda gitu. Tempatnya box ini di sini, di sana, tempatnya terserah. Tapi di dalam box itu dia punya informasi bahwa box berikutnya setelah apel itu adalah box jeruk. Box jeruk mau dia disimpan di mana, tapi si apel itu nge-refer ke jeruk. Dari jeruk nge-refer ke jambu. Jambu ke stroberi, stroberi ke anggur. Jadi dia penyimpanan memorinya itu bisa dimanapun, tapi dia sudah punya petunjuk bahwa data berikutnya tuh ke siapa. Itu linked list. Contohnya ini ada 5, 5 menuju ke 10, 10 ke 15, dan 15 menuju ke 0, ke 0 gitu ya. Berakhir. Nah, ini contohnya. Ketika kita ngomongin array, dia harus berurutan A, B, C, D, F. Tapi ketika ngomongin linked list ya, ngomongin A, B, C, D terserah di mana aja. Tapi dia punya garis yang menuju dari A menuju B, B menuju C, C, D gitu ya. Dia punya garis gitu. Dia punya petunjuk kemana informasi berikutnya. Memori bebas dimanapun, tapi dia tetap punya garis seperti garis petunjuk seperti ini.
ini linked list. Nah, linked list pun sebenarnya punya dua jenis, ada singly linked list gitu ya. Linked list yang akhir atau ujungnya itu menuju nol, berakhir buntu, itu singly linked list. Sedangkan tipe yang kedua adalah circularly linked list, yaitu yang ujungnya atau buntutnya tadi balik lagi ke awal. Nah, kalau contohnya adalah ini list list tapi ujungnya dah beres. Itu singly. Tapi ketika circularly list dari T balik lagi ke L, jadi tidak akan berakhir. Dia tidak akan putus, dia berputar kembali. Itu dua jenis linked list ya. Sepertinya materinya habis, cukup segitu aja sih. Jadi kita sudah belajar tipe data primitif yang hanya satu tipe data dasar, tipe data abstrak yang merupakan gabungan kelas, terus ada array yang datanya harus sama dan berurutan, dan linked list yang datanya tidak berurutan, bebas dimanapun, tapi dia punya garis atau punya petunjuk informasi ke data berikut. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sama rekan-rekan semua ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan di video kedua ini tentang tipe data. Kita akan bertemu kembali di minggu depan di video dengan materi berbeda. Sekian dari saya, terima kasih.